Satu proses daripada pengolahan dodol yang kami paparkan kemarin yaitu proses pengeringan, di mana pada proses pengeringan merupakan salah satu proses yaitu pengeringan yang bertujuan untuk menguapkan sebagian kadar air ataupun keseluruhan maupun pada kadar-kadar kebutuhan tertentu. Selain itu juga bertujuan untuk sterilasi dan pengawetan daripada produk. Nah, di sini mesin pengering yang kami gunakan yaitu oven, berfungsi sebagai alat pemanas yang akan menguapkan kadar air pada bahan. Dalam hal ini yaitu dodol. Jenis-jenis pengering di mana di sini terdapat sekitar yang saya taruh ada 5 jenis pengering. Yang pertama ada namanya tray dryer, yaitu yang mempunyai prinsip kerja rak-rak yang bersusun bertingkat dan dari bawah ke atas dialirkan panas secara zigzag menggunakan blower atau fan. Panas berasal dari listrik atau kumparan koil dan steam. Biasanya panas diatur menggunakan termometer thermostat pada suhu 50-70 derajat Celcius. Kemudian yang kedua ada namanya spray dryer, yang di sini prinsip kerjanya adalah terkandung dalam butiran produk yang akan dikeringkan diubah menjadi partikel halus dan penguapan oleh atomizer. Kemudian yang ketiga itu ada rotary atau drum dryer, yang dimana prinsip kerjanya adalah menggunakan drum panjang horizontal yang berputar, dimana bagian-bagian bawah sedikit turun sehingga produk akan berjalan secara gravitasi mengikuti putaran drum. Panas dihembuskan baik secara current dan counter current yang berasal dari pembakaran batu bara, minyak bumi maupun dari gas. Kemudian ada namanya flash atau pneumatic dryer. Di sini prinsip kerjanya adalah melewatkan produk pada kolom dan biasanya berbentuk huruf U agar kontak antara produk yang akan dikeringkan dengan media pemanas lebih lama. Flash artinya kilat dengan maksud bahwa produk dikeringkan dengan sangat cepat saat berjalan pada kolom, dan pneumatic artinya gas bertekanan sehingga pergerakan fluida biasanya berupa blower. Kemudian ada vacuum dryer, yang di sini yang vacuum dryer yaitu prinsip kerjanya adalah memanaskan produk yang suhunya bisa diatur disertai dengan penyedotan uap air pada produk. Kemudian selanjutnya di sini ada mesin yang kami bahas yaitu mesin open, di mana dia termasuk daripada tray dryer atau pengering tipe rak. Di sini open terbagi berdasarkan, di sini saya membaginya menjadi 3, yaitu berdasarkan sumber tenaga, berdasarkan ukuran atau volumenya, kemudian prinsip kerjanya. Di sini sumber energi yang bisa digunakan pada mesin oven yaitu ada 3 yang saya ketahui, yaitu kayu atau biomasa yang biasanya digunakan tungku, kemudian ada yang bersumber dari gas, kemudian ada yang bersumber dari listrik. Prinsip kerja daripada oven pada umumnya adalah melakukan pemanasan secara tertutup, di mana semua energi panas disalurkan ke seluruh bagian sehingga terjadi kenaikan suhu yang sama di setiap bagian. Di sini saya menaruh beberapa jenis oven, yaitu yang pertama ada oven kompor, yang dimana di sini merupakan oven klasik, yang dimana oven ditaruh di atas kompor, dimana kompor sebagai pemanasnya. Kemudian ada oven konvensional yang biasanya berasal dari gas maupun listrik. Kemudian ada oven listrik, yang dimana di sini sumber tenaganya yaitu listrik. Yang tadi yang di B ini oven konvensional biasanya dia mempunyai elemen sebagai pemanasnya kalau dia bersumber tenaga dari listrik. Kemudian ada oven konveksi, di mana di sini pada bagian dalam oven ditambahkan dengan kipas atau vakum sehingga yang mengeluarkan fluida, sehingga perputaran udara atau panas di dalam suatu wadah oven merata. Kemudian ada oven microwave, yang dimana merupakan oven microwave itu yang merupakan oven yang dimana menggunakan prinsip gelombang sebagai media daripada penyaluran panas yang ada. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Andre Wijaya. Sebelumnya nama saya Andre Wijaya, NIM J1B020013. Sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai mesin produksi di pembuat pengolahan dodol nangka. Mesin selanjutnya yaitu mesin penggiling nangka. Mesin penggiling nangka ini dibuat karena dengan dilatar belangi oleh dalam produksi dodol menggunakan mesin tradisional membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan banyak tenaga kerja, dan secara ekonomis tidak efisien.
Karena itu dibuatlah suatu mesin yang bisa mengefisiensi pengolahan dodol. Fungsi dan tujuan dari mesin penggiling nangka ini yaitu menghemat waktu dan secara umum menghemat waktu dan meningkatkan produksi. Menghemat waktu di sini menghemat waktu dan tenaga pada proses penggilingan, dan sedangkan dalam meningkatkan produksi yaitu produksi penggilingan yang semakin bagus. Dan dalam produksi pengolahan dodol, fungsi dan tujuan dari mesin ini yaitu menghaluskan daging buah nangka untuk memudahkan dalam proses pengadukan dan pencampuran dengan bahan dodol nangka lainnya. Selanjutnya, jenis dan prinsip kerja dari mesin penggiling nangka ini. Mesin penggiling nangka ini merupakan mesin semi otomatis dengan penggerak dinamo 350 watt dengan bahan full stainless steel, kapasitas 25 sampai 30 kg per jam, dengan kehalusan hasil penggilingan bisa di custom. Prinsip kerja dari mesin ini cukup mudah, yaitu dengan mengumpan daging buah nangka ke dalam mesin, kemudian daging nangka dibawa menuju mata pisau yang berputar. Mesin penggiling nangka ini mempunyai sistem pemindah daya berupa puli. Bila motor listrik dihidupkan, maka akan berputar, kemudian gerak putar dari motor dipindahkan ke puli 2 dengan perantara V-belt untuk menggerakkan poros. Kemudian poros berputar, maka mata pisau siap untuk menggiling daging nangka. Itu saja dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arya Romdana dengan NIM J1B020017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mesin pengaduk dodol. Mesin pengaduk dodol dibuat untuk mempermudah pekerjaan pembuatan dodol dan mempersingkat waktu pengerjaan. Kemudian fungsi dan tujuannya. Mesin pengaduk dodol merupakan salah satu mesin yang digunakan untuk mempermudah proses pembuatan dodol. Mesin ini berfungsi sebagai wadah pengadukan semua bahan dasar pembuatan dodol yang akan diaduk secara otomatis ketika mesin sudah dijalankan. Tujuan dari proses pengadukan yaitu mencampur semua bahan sehingga menjadi satu adonan dodol yang utuh. Kemudian jenis dan prinsip kerja. Jenis-jenis mesin pengaduk dodol yaitu pengaduk dodol manual, yaitu mengaduk dodol yang dibuat menggunakan kayu. Kemudian pengaduk dodol otomatis yang menggunakan motor listrik sebagai tenaga penggerak. Prinsip kerja mesin pengaduk dodol yaitu menggunakan tuas pengaduk adonan yang digerakkan oleh motor listrik. Cara kerjanya yaitu bahan yang sudah siap dimasukkan ke dalam wadah atau tabung pengolahan dan suhu pada wadah diatur untuk proses pemasakan. Kemudian mesin dinyalakan. Secara otomatis mesin akan mengaduk bahan sampai mengental. Dan yang terakhir yaitu sumber penggerak. Mesin pengaduk dodol menggunakan motor listrik sebagai sumber penggerak utama. Kemudian yang diteruskan oleh V-belt menuju ke gearbox yang membuat tuas pengaduk berputar ketika mesin dinyalakan. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.